Nah, hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal ghafil yaqulu madza af'al. Tapi orang yang lupa Allah, dia setiap hari bilang, besok apa? Kita bisa melakukan apa? Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek permanen dia. Padahal kita ini hanya objek kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang, ketika Anda mensifati Allah, dia yang menghidupkan, sudah itu tanamkan, sehingga ketika kita mati santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak mengandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua, gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa sebetulnya. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Kalau mencermati apa yang disampaikan oleh Gus Baha, ya, memang sangat menarik kalau berbicara tentang qadar. Beliau itu berbicara qadar. Jadi pertanyaannya adalah wal ghafil yaqulu mada af'al gadan, mungkin tambahnya seperti itu, ya. Apa wal ghafil, orang yang lupa itu akan bertanya, apa yang akan aku lakukan besok, seolah-olah sudah mengetahui rencana besok. Apa yang akan terjadi besok sudah mengetahui, sehingga bisa menentukan kalau orang itu menyiapkan segalanya untuk besok. Rencana-rencana seperti itu seringkali terlontar dari kita. Di dalam Al-Quran, ya, dari perkataannya Gus Baha ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran, misalnya wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian kerjakan itu Allah sudah menciptakannya. Nah, dalam ini jika dicermati itu, Mujahid dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang ulama yang mengatakan bahwa makna yasifun ialah bergegas-gegas. Nah, kisah ini disebutkan dengan ringkas. Lain halnya dengan apa yang ada di dalam surat Al-Anbiya, kisahnya disebutkan dengan panjang lebar, ya, dengan panjang lebar itu. Dari pembicaraan ini bisa kita pastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Dan Allah pula yang menciptakan perbuatan manusia. Sepertinya apa yang akan terjadi besok sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah yang berkehendak dari segala perbuatan manusia, seolah-olah akan mengatakan bahwa baik dan buruk inilah yang tentu perlu kita kaji dengan serius berkaitan dengan qada dan qadar Allah, ya. Apalagi berkaitan dengan yang disampaikan oleh Gus Baha, tentunya sangat menarik sekali jika mendapatkan jawaban yang benar
kalaulah kemudian kita akan menyatakan bahwa Allah yang menciptakan wa ma ta'malun dengan segala apa yang kita lakukan, kalau kita dengan mengatakan na'malun gitu, dengan apa yang kita lakukan, artinya di sini kita tidak punya kekuasaan sama sekali. Coba kita perhatikan lagi perkataan Gus Baha ini, biar kita makin yakin apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal ghafil yaqulu madza af'al. Tapi orang yang lupa Allah, dia setiap hari bilang, besok apa sih, kita bisa melakukan apa? Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek permanen, dia. Padahal kita ini hanya objek kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang, ketika Anda mensifati Allah, dia yang menghidupkan, sudah itu tanamkan, sehingga ketika kita mati santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak mengandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua, gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa sebetulnya. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Oke. Dalam kitab Imam Bukhari ya, dan kitab Af'al Ibad, itu Imam Bukhari punya kitab namanya Af'alul Ibad, yaitu dari Ali bin Al-Madini ya, Al-Madini, dari Marwan bin Muawiyah, dari Abu Malik, dari Rabi' ibnu Hirashi, dari Hudzaifah radhiyallahu an secara marfu', sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua pekerja dan hasil kerjanya. Jadi Allah yang menciptakan semua pekerja dan hasil kerjanya. Kira-kira kalau ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab Af'alul Ibad tadi, artinya memang seluruh manusia di dunia itu kerjanya dan pekerjanya memang Allah yang menciptakan. Apapun yang dilakukan oleh manusia tidak dibatasi kepada yang baik-baik, tetapi juga yang buruk-buruk. Kemudian ada yang disebut dengan iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah, manusia diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Dalam iradah kauniyah, Allah menciptakan manusia yang bersifat kaun tadi untuk melanggar. Nah, artinya memang ada pengawasan ketat dari Allah Subhanahu wa taala supaya manusia ini tidak melanggar dari perintah-perintah Allah. Itu yang bisa dicermati dari apa yang disampaikan oleh Gus Baha ya. Memang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pekerja dan menciptakan pekerjaannya. Itu terdapat di dalam kitab Af'alul Ibad tulisan Imam Bukhari. Jadi dalam ayat itu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Sepertinya paham seperti ini Jabariyah gitu. Artinya kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya kalau Allah yang menentukan. Padahal di sisi lain Allah menciptakan yaitu iradah kauniyah. Allah ciptakan kauniyah itu pada diri manusia, keinginan-keinginan manusia diciptakan oleh Allah, keinginan-keinginan manusia itu. Lalu bagaimana memilihnya, bagaimana memilihnya? Allah juga
berikan kepada manusia itu. Itulah sebabnya kita di dunia tidak tahu posisinya berada di mana, sehingga harus kita lakukan apa saja yang terbaik kepada kita. Janganlah kemudian karena kita berada dalam ruang lingkup ketentuan Allah Subhanahu wa taala lalu tidak mau berkuasa itu. Lalu tidak mau berbuat. Kita berbuat saja. Soal Allah nanti yang menentukan, itu adalah iradah syariah yang menetapkannya nanti. Orang solat patuh taat kepada Allah, Rasulnya dan sebagainya, itu iradah syariah. Jadi iradah syariah inilah yang menentukan segala-galanya. Sedangkan secara kauniyah, Allah memberikan hak kepada manusia, memberikan hak-haknya, mau masuk neraka, mau masuk surga dan sebagainya, itu haknya manusia yang diberikan oleh Allah dengan pilihan-pilihan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Entah apakah bentuknya Allah yang memberikan, kemudian tetap berada dalam kontrol Allah, atau Allah yang memberikan kepada manusia lalu terserah Allah Subhanahu wa taala. Padahal di lain ayat kan dikatakan inna rabbaka labil mirsad, bahwasanya Tuhanmu itu sangat mengawasi kalian. Diawasi kita ini. Lah saya ini ceramah di depan kalian, gimana antum seluruhnya ini diawasi oleh Allah, bukan tidak diawasi. Barangkali itu ya untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Gus Baha ya. Yang jelas kita mohon kepada Allah supaya tidak menjadi manusia yang ditakdirkan pada perbuatan-perbuatan jelek, tapi kita mohon kepada Allah supaya diarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Dari saya Zulkarnain El Maduri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.